Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Saya Lisdan Yesus Nafia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kembang, Kabupaten Jepara. Ini merupakan video aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Aksi nyata modul 1.4 ini berisi mengenai 3 hal. Yang pertama, kesepakatan kelas. Yang kedua, posisi kontrol guru. Dan yang ketiga, segitiga restitusi. Latar belakang yang pertama adalah tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat, tanpa disadari, dalam praktik kehidupan sehari-hari menimbulkan penurunan nilai-nilai kebajikan universal seperti murid yang kurang sopan, tidak disiplin, acuh tak acuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting dilakukannya aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Tujuan utamanya pembuatan aksi nyata ini adalah untuk mendidik murid agar senantiasa melaksanakan budaya positif, menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri dan orang lain, mengembangkan keaktifan murid di kelas, dan menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Tolok ukurnya adalah terbentuknya kesepakatan kelas, memberi pemahaman tentang posisi kontrol guru, memberi pemahaman tentang segitiga restitusi dan aksi nyata, dan yang terakhir, terwujudnya perubahan positif bagi murid dan guru. Dukungan untuk kelancaran aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif ini sangat dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, serta sarana dan prasarana. Tantangannya adalah perbedaan karakteristik yang beragam. Pembiasaan budaya positif secara kontinu membutuhkan kesadaran disiplin dan konsentrasi dari satuan pendidikan. Hasil aksi nyata yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas dapat memunculkan motivasi intrinsik dan rasa percaya diri murid. Rekan guru juga antusias membuat kesepakatan kelas dan bersama-sama membiasakan budaya positif. Yang kedua, teori tentang posisi kontrol guru juga sangat bermanfaat bagi kami. Dan penerapan segitiga restitusi dapat membantu guru untuk memunculkan motivasi intrinsik murid. Berikut adalah dokumentasi aksi nyata membuat kesepakatan kelas dan diseminasi budaya positif sekolah. Kami awali dengan dokumentasi aksi nyata membuat kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas, ya. Kalian masih sudah tahu kesepakatan kelas itu apa? Apa masanya kesepakatan kelas itu? Belum tahu. Oke, yang lain. Nah, apa kesepakatan kelas? Menggambarkan kelas yang diimpikan. Kalian ingin kelas yang seperti apa, ya? Nanti kalian tuliskan, gitu ya. Nah ini, misalnya kalian ingin kelas yang seperti apa? Misalnya kalian ingin kelas yang bersih, ya. Misalnya inginnya kelas yang nyaman, kelas yang aman,
belajar bersama, kelas yang saling menyayangi, entah teman, misalnya saling menghormati, ya. Jadi seperti itu. Pasti kalian punya dalam kepala kalian, pasti kalian punya keinginan untuk seperti itu, gitu ya. Nah sekarang Ibu sudah menempelkan di sana itu kertas besar tulisannya kesepakatan kelas. Nanti kalian Ibu beri ini ya sticky note yang harus kalian tulis. Jadi nanti silakan kalian tulis kalian itu inginnya seperti apa, kelasnya seperti apa. Misalnya ingin bersih, ingin apa, sampaikan di sini ya. Ini belakang ya. Belakang Mas ya. Satu kayaknya Mas. Oke. Nah sekarang silakan kalian tulis. Pengen kelas yang seperti apa kalian ya? Oke, mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian murid-murid saya menuliskan kesepakatan kelas di sticky note yang sudah saya bagikan. Mereka menuliskan kelas-kelas impian yang mereka inginkan dan selama ini belum pernah kami buat mengenai kesepakatan kelas. Setelah mereka menuliskan, kemudian saya beri kesempatan untuk menempelkan satu persatu kelas impian yang menjadi keinginan mereka ke depan bersama dengan teman sebangku. Dan semua murid mendapat kesempatan yang sama untuk menempelkan sticky note yang sudah terisi impian kelas mereka. Oke, selanjutnya Mbak Manda dan Mbak Septi. Mbak Manda dan Mbak Septi. Tentram.
sama dengan nyaman ya. Nah, selanjutnya saya ingin belajar yang tenang, nyaman, dan memiliki teman yang menyenangkan. Yang pertama, belajar tenang. Sudah ada kata tenang? Nyaman sudah ada kata nyaman? Sudah. Terus Mak, memiliki teman yang menyenangkan. Nah, apa sudah atau belum? Kira-kira masuk ke kata menghormati? Masuk. Ya, jadi kita nanti bisa masukkan saya menghormati antar teman ya. Ini temanku yang harus maksudnya jangan sampai dia sakit karena kata-kataku misalnya begitu. Oke, kan dulu bermanda. Ya, kalian tadi sudah menuliskan kesepakatan kelas dan sudah ditempel. Ya, sekarang coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, ingin kelas yang kompak. Nah, berarti kita ambil satu. Sekarang kita kan sudah mendapatkan beberapa kata yang kita sebutkan dari sudah kalian tulis ya Nak ya. Sekarang kita rangkai kata-kata ini menjadi satu kalimat. Kalian kemudian mengingatnya. Ya, nanti kita baca di poster. Ada kata terawan, indah, kompak, menghormati, tenang, nyaman, bersih, rapi, kemudian ramah. Coba kita lihat kalian pengennya ini dipecah-pecah atau dalam satu kalimat? Satu kalimat. Kalau dalam satu kalimat kayaknya panjang ya. Jadi oke. Yang pertama, ramah dan indah. Coba yang pertama ya. Memiliki apa kira-kira kelas yang indah yang dimasukkan lagi sekaligus ya merawat. Oke, ini yang satu ya. Terus yang kedua kita masukkan kategori kompak ya. Antar teman dan sama oke, terus saling menghormati ya, saling menghormati. Terus ada lagi selain menghormati tadi yang lagi kan teman? Kompak, oke, dan kompak. Yang ketiga, hubungannya dengan fisik kelas. Ada kata bersih, nyaman, rapi, ya ya. Yang ketiga, anak iya, kenapa? Karena kalau kita berbicara haruslah kalau kita harus suka kan gitu ya. Sekarang satu lagi kelas kategori fisik ada bersih, nyaman. Nah, kita masukkan dalam sebuah kata ya, kalimat. Belajar dengan apa Nak? Tenang, oke. Apa lagi? Nyaman, satu lagi. Dan selain nyaman apa Nak? Bersih ya. Dan kondisi kelas yang bersih. Sekarang kita kan sudah mendapatkan beberapa kata yang kita sebutkan dari sudah kalian tulis ya Nak ya. Sekarang kita rangkai kata-kata ini menjadi satu kalimat. Kalian kemudian mengingatnya. Ya, nanti kita baca di poster. Dan hasil kesepakatan kelas di kelas 8 adalah ini merupakan hasil kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Dan nantinya akan kami buat menjadi sebuah poster. Poster hasil dari kesepakatan kelas 8 akan ditempel di dinding kelas, sehingga semua murid dapat melihat bahwa kita semua telah menyepakati apa yang menjadi impian dari masing-masing murid. Hasil kesepakatan kelas 8 yang kami peroleh ada 3, yaitu kelas yang indah dan terawat. Yang kedua, saling menghormati dan kompak antar teman.
Dan yang ketiga, belajar dengan tenang, nyaman, dan lingkungan bersih. Selanjutnya, ini merupakan dokumentasi umpan balik dari murid yang saya lakukan. Selanjutnya adalah dokumentasi aksi nyata permintaan izin kepada kepala sekolah sebelum saya melaksanakan diseminasi budaya positif sekolah. Bapak, ini mohon maaf, saya mau menyampaikan bahwa di tugas modul 1.4 saya ini kan ada tugas untuk diseminasi budaya positif sekolah. Nah, kira-kira sebaiknya dilakukan kapan ya Pak? Misalnya itu ke CGP titik 4. Keseluruhan modulnya berapa Bu? Ada 10 modul. Ada 10. Saat ini sudah sampai modul yang keempat, berarti hampir separuh. Tugasnya melakukan diseminasi budaya positif. Ya, kami persilahkan Bu. Kalau sebaiknya kira-kira dilakukannya hari apa nih Pak? Kalau pas waktu tepatnya? Iya, untuk pelaksanaannya sekarang ini hari Selasa tanggal 4 Juni dan bersamaan dengan kegiatan PSA semester genap berakhir tanggal 8. Kalau sampai tanggal 8 nanti barangkali deadline untuk mengumpulkan tugas sudah habis Bu ya. Iya Pak. Kalau begitu pelaksanaannya hari Kamis tanggal 6 Juni setelah kegiatan PSAS semester genap. Berarti kira-kira pukul berapa itu ya Pak tepatnya? Tesnya untuk hari Kamis itu berakhir pukul 11.30. Berarti jenengan bisa mulai kalau menunggu sampai 1,5 jam atau jam baru lama, berarti jenengan mulai jam 11.45 bisa. 11.45 ya. Untuk waktu yang jenengan butuhkan berapa menit Bu? Ini 1 jam Pak. 1 jam. Paling lama 1 jam. Paling lama 1 jam, berarti nanti sampai jam 12.45 ya. Bapak Ibu guru masih bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kira-kira untuk tempatnya yang memungkinkan di mana nggak Pak? Ini jenengan menggunakan PowerPoint atau tidak usah Bu? Rencananya saya pakai PowerPoint Pak. Ya, kalau jenengan menggunakan PowerPoint, fasilitas untuk kita yang memenuhi itu ya di ruang laboratorium komputer atau lab TIK. Ya alhamdulillah Pak, karena memang saya juga ada memutarkan video tentang penanganan kasus segitiga restitusi. Jadi kalau misalnya kok ditempatkan di lab komputer itu kayaknya tepat Pak. Maksudnya pas malah alhamdulillah. Di waktu itu nggak dipakai ya Pak? Sepertinya dari yang mengelola komputer Pak Aziz itu kosong tidak dipakai. Ya, malah kebetulan jadi nanti komunikasi dengan Pak Haji, barangkali dengan membutuhkan bantuan dari beliau, karena Pak Haji itu ahli dalam bidang pertanian, hal itu beliau ahli, bisa membantu dengan mempermudah Pak Haji.
guru yang mengikuti. Kami persilahkan sebaiknya supaya keikutsertaan Bapak Ibu guru itu bisa hadir, bisa lebih dari 10 dan ada perhatian dari beliau. Baiknya dengan buat undangan dulu, buat undangan nanti mengetahui para sekolah nanti bisa diberi. Pak, ya, terima kasih kalau gitu ya Pak atas waktu dan tempat, kemudian atas isinya saya juga mengucapkan terima kasih ya Pak. Ini Bapak ada sekalian saya sampaikan untuk surat permohonan nanti ada buka karya, tapi masih tanggal 19 Juli sekalian saya sampaikan ke Bapak untuk informasi tempat sama waktunya. Nanti saya sepertinya menyusul Pak karena informasinya sementara baru ini. Terima kasih atas undangan. Ini loka karya. Loka karya. Kalau yang dulu itu baru Loka 0 orientasi. Ini berarti kegiatan yang sudah berjalan. Jalan. Berarti yang kedua ya. Yang kedua Pak. Kedua. Mungkin ada kelanjutannya terakhir. Nanti ada totalnya itu kalau nggak salah ada 4 kalau tidak salah Pak. Ya, mudah-mudahan nanti loka karyanya juga bisa berjalan dengan lancar. Dan kegiatan diseminasi ini juga berjalan dengan lancar. Bapak Ibu guru yang diharapkan bisa minimal 10 orang juga bisa memenuhi kuota. Dan mudah-mudahan meskipun ini diseminasi melaksanakan tugas dan CPP, tapi kami tetap berharap ya dari menyampaikannya sungguh-sungguh sehingga Bapak Ibu juga menganggapnya dengan sungguh dan bermanfaat masyarakat. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu Dani, semoga sukses dan lancar ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik 4. Iya Pak. Dan berikut adalah dokumentasi aksi nyata diseminasi budaya positif sekolah yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kembang dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru pengajar SMP Negeri 2 Kembang yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam diseminasi budaya positif sekolah yang merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian sholawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kembang dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru pengajar SMP Negeri 2 Kembang yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam diseminasi budaya positif sekolah yang merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian sholawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu, izinkan saya di sini memperkenalkan diri. Saya Lesdani Yesus Nafiah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kembang, Kabupaten Jepara, yang akan melaksanakan diseminasi budaya positif sekolah yang merupakan aksi nyata modul 1.4. Jadi dalam pembelajaran saya di JGP ini, modul 1 itu dibagi menjadi 4, yaitu 1.1 hingga 1.4. Dan tugas akhir kami adalah
dari akhir dari modul 1 ini adalah membuat diseminasi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelas 10.217. Ini adalah fasilitator saya Bapak Marijo MPD, kemudian saya sendiri dan Bapak Suraji SPDSD yang merupakan pengajar praktik saya yang selama ini mendampingi. Materi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah tentang kesepakatan kelas, yang kedua posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas pada dasarnya adalah norma yang dibuat antara murid dan guru untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Ini pengertian dari kesepakatan kelas. Dan tujuannya adalah yang pertama, memberi pengalaman murid untuk keikutsertaannya membuat kesepakatan kelas secara demokratis, jadi melatih anak untuk berdemokrasi. Yang kedua, memberi kesempatan murid untuk menyampaikan keinginannya tentang kelas yang diimpikan. Jadi di sini nanti kata-kata negatif diubah menjadi positif. Kelas yang diinginkan seperti apa? Yang tenang, yang menyenangkan, yang nyaman, begitu ya. Kemudian mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Dan yang terakhir, melatih murid bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama. Selanjutnya, langkah pembuatan. Yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang kelas impian mereka. Jadi kita tanya, kalian ingin murid yang kelas yang seperti apa, gitu. Kemudian meminta murid menuliskannya di kertas. Dalam hal ini saya bagikan sticky note ke anak-anak. Kemudian murid menempelkan kertas yang berisi kelas impian mereka. Kemudian berdiskusi mengubah ide-ide dari murid tadi menjadi suatu kesepakatan kelas. Dan yang terakhir, menuliskan kesepakatan kelas dalam bentuk poster, kemudian ditempel di kelas. Nah, Bapak Ibu, ini yang sudah saya laksanakan di kelas 8. Jadi setelah murid menuliskan kelas impian mereka, mereka menempelkan satu persatu sticky note itu secara bergiliran, semuanya maju. Kemudian setelah tertempel semua, saya rangkum kata-kata yang sama di antara yang mereka impikan. Misalnya mereka ingin kelas yang bersih, kelas yang nyaman, kelas yang tertib. Saya kumpulkan kata-katanya jadi satu, kemudian jadilah seperti ini, ada beberapa kata yang terkumpul. Setelah itu saya buat kalimat yang kira-kira mudah diingat untuk kami semua. Nah, jadilah ini kesepakatan kelas 8, ini kebetulan 8-nya 8C. Belajar dengan aman dan nyaman serta lingkungan yang bersih. Kesepakatan kelasnya seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan sharing atau diskusi. Bapak Ibu, apakah sudah pernah menyusun kesepakatan kelas sebelumnya? Mungkin Bapak Ibu pernah membuat kesepakatan kelas dengan istilah yang berbeda, mungkin kontrak atau yang lain. Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah membuat kontrak itu dan bagaimana respons murid? Monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan tanggapannya atau ceritanya atau menjawab dari pertanyaan ini, silakan. Iya. Bu Dinda mungkin di kelas 9, silakan Bu Dinda. Kayak kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah pernah dibuat, mungkin masih dalam bentuk yang masih dalam bentuk kalimat perintah atau kontrak belajar sebelumnya. Contohnya, semisal ketika siswa terlambat, maka masih ada sanksi-sanksi yang diberikan sebelumnya. Mungkin untuk kedepannya nanti bisa agak diubah menjadi ke bentuk kalimat-kalimat yang benar. Terima kasih tanggapan dari Bu Dinda. Ternyata Bu Dinda juga
juga sudah pernah membuat kesepakatan kelas ini yang sebelumnya menggunakan kata-kata negatif, namun nanti selanjutnya akan dibuat menjadi kata-kata yang positif begitu. Dan ini merupakan kelebihan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita membuat kalimatnya itu kata-kata negatif, misalnya seperti ini, ada murid kita minum atau membawa minuman, terus menumpahkan minumannya itu di meja. Nanti peraturannya gini, dilarang membawa minum, dilarang membawa makanan, dilarang seperti itu nggih. Tapi kalau misalnya kita buat menjadi positif, bisa diringkas menjadi tertib, kemudian misalnya begitu ya, tertib, kelas yang tertib, nyaman, seperti itu sudah tercakup semua gitu, oke? Terima kasih Bu Linda atas tanggapannya. Kemudian Bapak Ibu, kita ke materi yang kedua, yaitu posisi kontrol guru. Bapak Ibu, posisi kita sebagai seorang guru ya, ini pengertian dari posisi kontrol guru, yaitu menurut Gossen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua atau atasan. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Posisi kontrol penghukum biasanya melakukan hukuman fisik maupun verbal. Ciri-cirinya, nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Kata-kata yang diucapkan seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini adalah model guru yang merupakan posisi kontrolnya penghukum. Yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya, suaranya lembut. Ciri, nada suaranya memelas atau halus atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Kata-kata yang diucapkan, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Murid akan menyalahkan dirinya sendiri. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ciri-cirinya, nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Kata-kata yang diucapkan adalah, ayo, bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Itu untuk posisi kontrol sebagai teman. Akhirnya apa? Murid merasa ada ketergantungan. Yang selanjutnya, posisi kontrol pemantau. Posisinya mengawasi. Cirinya, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Kata-kata yang diucapkan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa dan sanksi atau konsekuensinya apa? Ini untuk yang pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol manajer, yaitu guru berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan. Cirinya, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat pada murid. Kata-kata yang diucapkan, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sehingga kita itu tidak menentukan, tapi murid nanti akan menjawab. Selanjutnya Bapak Ibu, coba kita analisis dan lirik dari 5 posisi kontrol yang sudah kita lihat tadi. Ternyata posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah adalah identitas yang gagal. Mengapa seperti itu? Guru biasanya akan menghardik ya, kemudian menghardik, kurang jelas ya, menyindir. Nah, kemudian guru akan berkata, kalau kamu sudah melakukannya, saya akan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla bla bla. Hasilnya, murid akan mau berontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kata murid akan berkata, saya tidak peduli. Efeknya luar biasa Bapak Ibu ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru akan berkata, itu tulisan apa ya? Berceramah, mereka
dia akan berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Dan guru berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Hasilnya, murid akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong karena menyalahkan diri sendiri. Gimana sih, kamu gak kasihan sama ibu? Akhirnya, ya bu, maaf. Tapi dia bisa jadi berbohong untuk menutupi. Akhirnya kata-kata yang diucapkan, maafkan saya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Yang ketiga, coba kita lihat posisi teman. Guru akan membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya dan berkata, lakukan demi bapak atau ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Hasilnya adalah ketergantungan. Muridnya berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Gitu. Ya, ini efeknya. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Manajer, gurunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Jadi dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Hasilnya, murid akan menguatkan watak atau karakternya. Dan yang terakhir, murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan bla bla bla. Dia sendiri yang mengatakan tanpa ada tertekan. Selanjutnya, kita lanjut ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini ya. Segitiga restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang pribadi seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Pendapat Gosen 2001. Atau gampangnya, restitusi ini bukan berarti hukuman Bapak Ibu, tapi merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sehingga murid ketika melakukan kesalahan, dia akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itulah namanya restitusi. Selanjutnya, inilah yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi proses kita menstabilkan anak ketika memiliki masalah atau kasus. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Yang pertama, kita bahas menstabilkan identitas dulu. Sebagai seorang guru, untuk mengidentifikasi kasus yang ditanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita ngomong dulu seperti itu. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah. Gitu ya, atau bapak juga pernah. Atau teman kamu yang lain juga pernah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ditanya, kita tawarin. Dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nanti kita tanyakan sebagai guru, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sehingga murid akan berpikir mengenai dirinya sendiri dan atas kesalahan yang dia lakukan. Bapak Ibu, setelah kita mendapat materi tentang segitiga restitusi tadi, saya akan menampilkan aksi nyata posisi kontrol manager yang sudah saya lakukan. Saya ingin terlihat lebih cantik dari kakak saya.
memberikan saya pada ibu saya. Nah, ikhlas sekali ya kan? Kita semangat, mengisi rumah. Ini yang Olive ya. Yang sekarang, Olive dari atas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya Bapak Ibu, itu adalah video penjelasan kasus yang sudah saya lakukan menggunakan segitiga restitusi. Dan selanjutnya kita akan sharing. Pertanyaannya adalah, sebelum mempelajari materi ini, pernahkah Bapak atau Ibu menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Dan jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Karena kemungkinan Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah melaksanakan, namun posisinya belum ketiga-tiganya. Misalnya saya pernah baru proses menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah gitu, kemudian ataukah ternyata sudah ketiga-tiganya ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memberi tanggapan atau jawaban mengenai hal ini. Barangkali dari seksi keamanan ya Pak Rosi mau menanggapi, tidak harus bertanya atau ini Pak Rosi, jadi bisa menanggapi tentang hal ini. Silakan Pak Rosi. Melanggar, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Bu Dani. Kalau segitiga restitusi saya sudah pernah mendengar, tapi belum sedetail ini. Mungkin kami sudah pernah melakukan, tapi kata-kata bahasa peribahasanya mungkin berbeda, Bu. Jadi saat pertama kali kita bertemu atau menangani siswa yang agak sedikit memberontak, kata-kata itu ya. Yang pertama memang harus kita dekati, ya. Tidak langsung kita berikan alert, ancaman dan lain sebagainya, tapi kita dekati, kita tanyakan alasannya. Kenapa kok kayak ngono? Kenapa rambutmu mbok semir? Kenapa kok tukaran? Kenapa kok ini itu? Kenapa mencuri dan lain sebagainya? Nah, sebenarnya menurut saya tahap yang pertama ini yang paling sulit. Ya, saat mendekati itu paling sulit. Kadang ada anak yang dengan sebisa mungkin menutup-nutupi atau berbohong dan lain sebagainya. Biasanya kita temukan seperti itu. Di tahap pendekatan ini yang kami rasa cukup sulit dan harus dilakukan kontinu, ya, karena memang ada karakter anak yang berbeda-beda gitu. Ada yang langsung jujur ngaku, ada yang langsung berbelit-belit. Ini yang menurut saya yang paling sulit. Terus setelah itu apa ya Pak ya? Apa itu ya? Saya tindak lanjut ya. Tindak lanjutnya ya, yang pertama, kalau memang anak ini bisa, kalau dari saya ya, kalau bisa diajak kerjasama ya, tidak saya berikan hukuman atau sanksi yang berat. Karena gini, kalau yang saya temukan itu, kalau nggak dikasih hukuman ya nggak bisa berubah. Jadi memang menurut saya tindakan yang agak negatif itu menurut saya perlu dilakukan, Bu. Perlu dilakukan. Menurut saya gitu. Tidak lantas positif. Kata-kata dilarang itu tidak sepenuhnya salah sih sebenarnya menurut saya. Perlu juga kata-kata itu dilarang ini supaya anak itu benar-benar memperhatikan. Gitu. Apalagi ya? Saya bingung mau jawab apa sih gitu ya. Kalau anak ini bisa ditangani ya diberi hukuman sanksi yang ringan. Kalau sulit ya kita berikan sanksi yang cukup berat juga gitu. Agak sedikit militer sih ya gitu menurut saya, Bu. Ya gitu, Bu, jawaban saya. Saya masih bingung untuk menjawab. Tiba-tiba Iya, terima kasih Pak Rosi atas tanggapannya. Tepuk tangan untuk Pak Rosi ya. Alhamdulillah, karena biasa menangani kasus anak ini. Memang benar Pak Rosi, proses kita menerapkan segitiga restitusi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Kita perlu berproses, kita perlu waktu, kita perlu menyesuaikan dengan yang biasa kita lakukan.
tidak semudah kita berteori saja gitu. Tapi setidaknya kita tahu ilmunya dan mari kita coba untuk terapkan. Siapa tahu dengan mengapa seperti itu? Karena motivasi kita adalah membangkitkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak. Jadi bukan dari luarnya saja dia bilang mau tapi terpaksa, tapi di sini maksudnya adalah kita tumbuhkan motivasi internal atau dari dalam murid sendiri atas kesadaran mereka sendiri. Begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu menuliskan tanggapan tentang materi diseminasi hari ini, boleh lewat chat. Nanti dikirimkan kepada saya untuk sebagai bukti umpan balik yang sudah kita laksanakan hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Bapak Ibu berkenan berkumpul di tempat ini, belajar bersama. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kembang dan yang kami hormati Bapak Ibu guru pengajar SMP Negeri 2 Kembang yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam diseminasi budaya positif sekolah yang merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian sholawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu, izinkan saya di sini memperkenalkan diri. Saya Lesdani Yesus Nafiah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kembang, Kabupaten Jepara, yang akan melaksanakan diseminasi budaya positif sekolah yang merupakan aksi nyata modul 1.4. Jadi dalam pembelajaran saya di CGP ini, modul 1 itu dibagi menjadi 4, yaitu 1.1 hingga 1.4. Dan tugas akhir Selanjutnya, ini merupakan dokumentasi umpan balik dari rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosian Ardi Cahya, guru SMPN 2 Kembang. Setelah saya mengikuti diseminasi yang berjudul Budaya Positif di Sekolah yang diselenggarakan, yang dilakukan oleh Bu Lisdani Yusnafiah SPD, guru SMPN 2 Kembang, yang pertama yang bisa saya pahami, saya tahu bagaimana cara membuat kesepakatan kelas yang baik, kesepakatan kelas atau kontrak belajar yang baik yang diharapkan oleh siswa atau peserta didik sehingga tercipta rasa nyaman aman dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, saya tahu posisi kontrol guru, bagaimana menjadi guru yang bijaksana, yang tegas dan yang solutif dalam menyelesaikan segala macam permasalahan yang dialami oleh siswa. Yang ketiga, saya tahu atau paham tentang segitiga restitusi untuk menyelesaikan segala macam kasus atau permasalahan yang dialami oleh siswa di sekolahan, sehingga nanti siswa tersebut bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter atau sifat yang lebih kuat. Demikian hasil yang saya dapatkan dari mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Lisdani Yusnafiah SPD dengan tema judul Budaya Positif di Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Kuncoro SPD, guru bahasa Jawa SMP Negeri 2 Kembang. Setelah kemarin mengikuti pemaparan dari Bu Lisdani mengenai budaya positif di sekolah, saya menjadi tahu apa itu segitiga restitusi. Kemudian salah satu yang dipaparkan di situ adalah membuat kesepakatan kelas. Ternyata kesepakatan kelas itu penting karena apa? Karena untuk menciptakan kelas impian, jadi kelas yang membuat nyaman dan benar-benar dirindukan. Dan juga kelas impian itu akan tercipta jika
kesepakatan kelas itu dibuat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi serangkaian dokumentasi aksi nyata yang saya lakukan mengenai kesepakatan kelas, kemudian posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.